never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menegaskan, tak masalah para pebalap MotoGP saling membenci di trek, tetapi setiap individu harus mengerti batasnya. Panasnya persaingan tak dimungkiri kadang bisa mendorong seseorang bereaksi berlebihan seperti yang terlihat di masa lalu. Apalagi, para pebalap rela melakukan apapun demi meraih hasil maksimal di MotoGP. Contohnya, relasi buruk Marc Marquez dengan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Rossi, yang masih jadi bahan pembicaraan hingga sekarang. Namun, hal seperti itu tidak ia temui dalam generasi pebalap sekarang. Sebab, duel sengit hanya terjadi di lintasan, tapi tidak berlanjut ke ranah pribadi. Itu merupakan momen yang indah dan emosional, khususnya karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi setelah operasi keempat, ujar Marquez, dilansir dari Speedweek, tanggal 29 November tahun 2022. Tidak ada yang bisa memberitahu bagaimana dan kapan kembalinya kita ke lintasan, kata dia. Marquez mengatakan, ia menemui kehangatan bersama para pebalap, setelah mundur sejenak dari MotoGP untuk menjalani operasi lengan kanan keempat. Usai MotoGP Italia saat itu, Fabio Quartararo dan pebalap lain mendatangi garasinya, dan mengucapkan semoga cepat pulih. Hal itu membuat Marquez terharu, karena ia kerap ugal-ugalan di trek sehingga menimbulkan crash bukan hanya dirinya, melainkan juga pebalap lain. Tetapi, itu sangat emosional karena saya merasakan rasa hormat dari para pebalap lain. Itu sangat bagus untuk saya, ucap Marquez. Kita dapat membenci satu sama lain dan Anda dapat bertarung keras melawan rival, tetapi kita tidak pernah mengharapkan lawan Anda cedera, ujar dia. Marquez juga memaklumi bahwa boleh saja pebalap saling membenci, tetapi dia tak bisa memprediksi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam balapan. Karena cedera tidak hanya berarti bahwa kehidupan profesional Anda berubah, tetapi juga kehidupan pribadi Anda, kata Marquez. Kita semua tahu mengapa kita membalap, tetapi kita juga tahu risiko yang kita ambil ketika kita menggerakkan motor, ucap dia. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengalami banyak crash di awal musim MotoGP. Butuh waktu untuknya menerima kenyataan, introspeksi diri dan mencari solusi dengan perubahan. Pendekatan yang akhirnya mengantar ke tahta juara dunia. Pembalap Ducati menjadi juara dunia usai memangkas selisih 91 poin dari Fabio Quartararo dan berbalik unggul. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah MotoGP. Ia mencuri mahkota pertama setelah 5 kali crash, dan kebangkitan spektakuler di paruh kedua. Bagnaia berharap tidak akan pernah menemukan dirinya dalam situasi yang sulit lagi. Ini berarti bahwa kami sangat kuat di bagian kedua musim ini, karena memenangi gelar seperti itu sulit, simpul Bagnaia. Harus dikatakan juga bahwa Fabio membuat lebih banyak kesalahan di bagian kedua musim ini, tetapi yang terpenting adalah hasil akhirnya. Kami berhasil mengembalikan apa yang telah diperjuangkan dengan sangat keras. Yang jelas, saya berharap, dan saya percaya, hal itu tidak akan terjadi lagi, karena saya tidak berpikir saya akan membuat kesalahan lagi. Jika Pecco melakukan penegasan seperti itu, ia harus menghapus kelemahannya untuk memenangi gelar. Mantan pembalap Pramac Racing bersikap defensif di awal tahun, dengan motor yang belum dipahami semua seluk-beluknya. Ia merasakan klik sejak dari Portimao, putaran kelima kejuaraan dirusak oleh jatuh parah di Q1. Pecco memenangi putaran berikutnya di Jerez, paruh pertama musim ini dirusak oleh crash, dengan kesalahan di Losail, Le Mans dan Sachsenring. Ia juga berhenti yang disebabkan oleh Takaki Nakagami di Barcelona.